Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tutorial bagaimana cara kita membuat redeem kode. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan nanti akan sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Langkah yang pertama, ketika kita mau membuat redeem kode, kita harus masuk dulu ke dalam EduTrack, di mana di dalam EduTrack ini merupakan aplikasi untuk membuat sebuah redeem kode. Langkah yang pertama, kita masuk ke Nah, di sini kita masuk ke tab baru. Kemudian kita tulis edutracksmicrosoft.com. Ya, di sini langsung muncul karena memang saya sudah pernah membuat. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, jika Bapak dan Ibu belum melakukan registrasi, maka Bapak dan Ibu perlu registrasi terlebih dahulu. Ya. Nah, jika memang sudah, biasanya bisa langsung sign in. Nah, di sini ketika registrasi, Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan akun guru inovatifnya, ya. Nah, seperti ini. Nah, karena saya sudah registrasi, maka yang muncul itu adalah seperti ini. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang belum registrasi, ketika tadi mengklik menu registrasi, itu artinya Bapak dan Ibu harus memasukkan kode yang sudah diberikan oleh master trainer Bapak dan Ibu semua. Nah, sementara kalau saya karena sudah registrasi, maka yang muncul itu langsung ke menu sign in, dan di sini juga sudah langsung tertulis Dedeh Mulyati karena memang akun saya sudah terdaftar seperti itu, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin membuat redeem kode tadi, yang pertama harus Bapak dan Ibu lakukan adalah di sini ada new training. Gitu, artinya Bapak dan Ibu membuat rencana training baru yang ini nanti akan menjadi kunci bagi Bapak dan Ibu untuk bisa terekam oleh Microsoft Indonesia. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini ada event date, ya. Di sini tanggal berapa nanti kita akan melakukan. Misal kita akan melakukannya tanggal 14 mendatang, ya. Nah, kemudian di sini ada training duration, ya, artinya durasinya itu berapa lama. Biasanya paling sedikit itu harus 2 jam, ya, dan paling banyak 4 jam. Oleh karena itu kita pilih yang ini. Baik, ya. Nah, kemudian di sini country di mana, di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu pilih Indonesia. Nah, kemudian di sini delivery type, artinya kita harus memilih, ya. Kita harus memilih kegiatannya apakah tatap muka atau secara online webinar, ya. Maka kita pilih online webinar. Kemudian di sini training topiknya. Nah, Bapak dan Ibu akan memilih harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan nanti. Salah satu contoh misalnya di awal nanti kita akan menyampaikan terkait dengan Microsoft Teams, ya. Bapak dan Ibu pilih Microsoft Teams. Nah, kemudian setelah itu, nah ini jangan diapa-apakan Bapak dan Ibu, biarkan saja, ya. Nah, kemudian di sini ada audience type. Apa sih? Nah, kita klik di sini. Ini artinya kita sebagai apa gitu di
di kegiatan tersebut ya, maka Bapak dan Ibu harus memilih kita sebagai educator trainer. Oke. Nah, setelah itu di sini ada number of attendance. Artinya Bapak dan Ibu akan mengisi ini harus diisi dengan jumlah peserta yang akan nanti hadir. Contoh misalnya saya akan menghadirkan 55 audiens gitu ya, peserta. Nah, kemudian si peserta yang kita hadirkan itu di sini untuk yang berikutnya itu dari berapa provinsi gitu ya. Nah, misal Bapak dan Ibu nanti di sini provinsinya, karena kita sudah tahu bahwa provinsi yang akan kita provinsi yang diikut sertakan oleh pelatihan yang akan kita nanti lakukan itu adalah hanya satu ya. Itu artinya maka kita bukan provinsi Bapak dan Ibu. Di sini harus diisi oleh institusi dari institusinya. Contoh misalnya ada dari sekolah SMP Tangerang, misalnya SMA mana gitu ya. Nah, itu harus dilihat dulu gitu. Nah, misal di sini ada 15 misalnya atau 20 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada organisasinya ya. Organisasi yang nanti mendukung kita di dalam melakukan kegiatan pelatihan ini, atau organisasi penyelenggara. Nah, di sini ini ada PT Cipta Gading Arta, agar jejak kita terekam oleh Microsoft Indonesia, karena memang kita menggunakan payung PT Cipta Gading Arta. Itu artinya nanti PT Cipta Gading Arta itu akan mengusulkan kepada Microsoft Indonesia agar apa yang kita lakukan itu mendapatkan penghargaan dari Microsoft Indonesia. Maka Bapak dan Ibu pilih PT Cipta Gading Arta ya. Kemudian di sini order trainer, biasanya di sini suka langsung Bapak dan Ibu milih ya, ada nama kita. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti milih namanya ya. Nah, di sini seperti saya misalnya Dede. Nah, seperti ini Dede Mulyati, ini langsung ada Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian di sini untuk domain name Bapak dan Ibu bisa memilih guruinovatif.com. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini add-nya kalau tidak salah tidak mesti diisi ya. Nah, kemudian setelah itu akan muncul di sini kita menggunakannya apa? Kita menggunakan Windows ya. Oke. Nah, kemudian di sini survei select-nya ya. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu baru di-save Bapak dan Ibu. Itu. Nah, ini saya belum akan men-save. Mengapa? Karena memang ini belum saya hitung tadi. Peserta yang saya ikut sertakan di dalam pelatihan ini mereka dari institusinya mana saja. Nah, kalau ini sudah tahu, ini baru diisi. Ya. Kemudian atau boleh saya save ya, nanti bisa diedit. Karena memang belum akan dibagikan kepada peserta pelatihan. Oke. Nah, EduTech Mesokom menyatakan event sukses disimpan seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kalau sudah selesai ini, maka di sini akan terekam bahwa tanggal 14 Mei nanti kita akan melakukan kegiatan pelatihan ya. Oh, maaf Bapak dan Ibu, ini tanggalnya nanti tolong diperhatikan, bukan 14 Mei tapi harus 14 Juni ya. Maka Bapak dan Ibu di sini bisa melakukan pengeditan untuk melakukan perubahan. Oke. Nah, sehingga perubahan ini nanti yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Seperti itu ya. Nah, di perubahan ini kalau Bapak dan Ibu mau mendapatkan redeem kodenya, nah Bapak dan Ibu harus melakukan klik edit tadi. Sehingga ketika di sini muncul ya update. Oke.
Nah, ini sudah terupdate. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa kembali. Nah, untuk bisa mendapatkan redeem kodenya tadi, Bapak dan Ibu pilih view. Nah, kemudian setelah memilih view, Bapak dan Ibu jangan mengklik yang ini, ya, tapi Bapak dan Ibu harus mengklik yang ini, generate survey, karena tautan yang akan di-share nanti adanya di sini. Seperti itu ya. Oke, misalnya ketika sudah diklik, maka nanti akan muncul tautannya. Nah, seperti ini. Jadi ini Bapak dan Ibu tautan untuk survei, kemudian Bapak dan Ibu copy. Ya, ini untuk tautan survei. Sementara kalau untuk redeem kodenya yang ini, Bapak dan Ibu tinggal copy ini. Nah, ya. Kemudian ini sudah tercopy. Jadi ini redeem kodenya, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan pengkopian untuk redeem kode, sementara yang ini untuk link surveinya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tutorial yang saya sampaikan ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih.